kegiatan kita. Nah, dalam kenyataannya, mengelola organisasi itu tidak sederhana, sehingga manajer itu sangat dibutuhkan manajer yang memiliki sifat positif dalam menghadapi segala permasalahan. Karena orang-orang di dalam organisasi atau perusahaan itu memiliki karakter, dorongan, dan tujuan, serta latar belakang dan budaya yang berbeda-beda. Sehingga tugas dari manajer adalah menyatukan seluruh perbedaan itu untuk mencapai tujuan. Halo Mbak Nuryadi, bisa Mas atau Mbak ya? Nuryadi bisa mendengar suara saya? Oh iya, Mas Nuryadi bisa dengar suara saya atau enggak? Yang lainnya bisa dengar kan? Ya. Tantangan yang dihadapi oleh manajer saat ini adalah dia harus membentuk organisasi itu berorientasikan global, dalam artian dia harus memiliki kemampuan untuk menjawab tuntutan zaman. Misalnya, ketika kita dulu hanya mengetahui komunikasi itu hanya bisa lewat telepon, surat, ataupun pesan merpati dan kawan-kawannya, secara tuntutan zaman saat ini, kita harus mempelajari apa sih sebenarnya internet itu, apa sih jejaring sosial, dan media-media lain yang memperlancar kita dalam komunikasi. Itu adalah tujuan kita untuk membentuk kemampuan kita untuk mampu dapat menjawab tuntutan zaman. Sehingga kemampuan kita dari waktu ke waktu itu bertambah sesuai dengan pengetahuan yang ditemukan oleh manusia di era modern ini. Dan bagi manajer ataupun setiap orang yang melakukan proses manajemen, dia harus memiliki pandangan globalisasi yang dipandang secara positif, sehingga ia mampu membentuk manajemen sebagai suatu sifat yang positif pada dirinya dan dapat beradaptasi dengan apa yang dituntut oleh zaman pada saat ini, sehingga dia memperkaya kemampuannya sendiri dengan pengetahuan dan dengan keterampilan ataupun dengan pengalaman yang berbeda-beda. Contohnya, seperti teman-teman saat ini bekerja di luar negeri, itu merupakan suatu kemampuan sendiri atau pengalaman yang teman-teman lakukan untuk mencapai tujuan dari hidup teman-teman sendiri, sehingga itu merupakan proses di mana teman-teman memanajemen diri dari teman-teman sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau tadi kita sudah mengetahui manajemen itu apa, manajer itu apa, sekarang pertanyaannya adalah organisasi itu apa sih? Teman-teman ada yang mau berpendapat organisasi itu apa? Ya, Mas Triwidodo, organisasi adalah suatu kelompok yang dibentuk untuk tujuan musyawarah mencapai tujuan. Dan Mas Syahid adalah sekumpulan orang
atau beberapa orang dan kelompok yang mempunyai visi dan misi dan tujuan yang sama dan dipimpin oleh seorang manajer. Mbak Umi, organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan tertentu. Mbak Windy, organisasi adalah wadah dari sekumpulan orang-orang untuk melakukan kegiatan dengan tujuan yang sama. Nah, di sini pun teman-teman sudah mengetahui apa manajemen, apa manajer, dan teman-teman mengetahui organisasi itu apa. Memang benar, kata kunci dari organisasi adalah sekumpulan orang atau sekumpulan kelompok. Jadi, organisasi tidak akan terbentuk jika dia hanya sendirian. Seperti calo, dia memiliki tujuan untuk menjual tiket, tapi dia menjual dengan sendiri, maka dia tidak dapat dikatakan sebagai organisasi. Sehingga secara garis besar, organisasi dapat disimpulkan sebagai sekumpulan orang yang bersepakat dan secara sadar bergabung dalam suatu kelompok dengan sejumlah ikatan tertentu yang menetapkan tujuan-tujuan tertentu dan berupaya mencapai tujuan tersebut. Jadi organisasi itu memiliki ciri-ciri pokok. Di sini ada 6 ciri-ciri pokok organisasi. Yang pertama, dia merupakan kumpulan dari orang. Organisasi tidak akan terbentuk jika dia hanya satu orang. Sehingga manajer pun perlu memiliki seorang bawahan. Pemilik perusahaan juga perlu memiliki karyawan. Bahkan delivery order pun perlu memiliki karyawan, siapa sih yang akan mengantarkan barang-barangnya. Jadi, pertama adalah ciri-ciri pokok organisasi, dia merupakan kumpulan orang. Yang kedua adalah dia sadar berada di situ, sehingga dia mengetahui apa sih perannya di organisasi itu, apa sih motivasinya dia untuk berada di organisasi itu, dan dia setuju diikat dengan peraturan. Dia secara sadar mengetahui syarat-syarat apa saja yang dimiliki oleh organisasi itu. Dan dia sepakat untuk berkelompok. Dalam artian, dia harus bekerja sama dengan orang lain, siapapun itu. Entah atasannya, entah bawahannya, ataupun pemilik dari perusahaan ataupun organisasi tersebut. Dan ciri pokok lain dari organisasi adalah dia memiliki aturan yang harus disepakati dan ditaati bersama, sehingga tidak ada perbedaan yang membedakan hanya hak dan kewajiban mereka sesuai dengan jabatannya. Tapi, peraturan itu disepakati bersama dan ditaati secara bersama. Yang terakhir adalah dia melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan. Pada umumnya, seluruh anggota organisasi dia memiliki satu tujuan yang sama, sehingga segala aturan itu dibentuk untuk memperlancar tercapainya tujuan mereka. Seperti seorang karyawan dan seorang kepala ataupun manajer, dia menginginkan produktivitas yang tinggi bagi perusahaannya untuk mencapai kesejahteraan dari seluruh anggota perusahaan. Itu merupakan suatu tujuan mereka bersama, untuk menghidupi organisasi yang telah mereka masuki secara sadar atau yang telah mereka
gabung secara sadar. Nah, dari pemaparan tentang ciri-ciri pokok organisasi, apa ada yang ditanyakan? Ya, belum ada pertanyaan ya. Saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, seperti yang saya jelaskan dari awal, manajemen itu merupakan suatu ilmu dan seni. Jadi dia merupakan perpaduan dari ilmu dan seni. Ilmu merupakan suatu pengetahuan yang bisa dijelaskan secara logika dan memiliki dasar serta bukti. Dan seni merupakan kemampuan seseorang atau kekreativitasan kita dalam melakukan sesuatu. Dan manajemen menuntut bahwa kita harus rasional menyelesaikan permasalahan, tetapi juga membebaskan kita menggunakan cara apapun untuk lebih efisien dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jadi manajemen merupakan perpaduan dari ilmu dan seni, karena manajemen sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan terdapat 3 teori mengenai apa sih sebenarnya alasan manusia untuk menggunakan teknik manajemen. Nah, yang pertama adalah meningkatkan efisiensi, di mana efisiensi ini dimaksudkan kita melakukan proses manajemen untuk mempersingkat waktu, menyedikitkan biaya apa saja yang kita keluarkan, dan mempermudah kita dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi, kita meningkatkan kemampuan kita untuk mengefisiensikan hal-hal yang kita lakukan. Yang kedua adalah mengkristalkan sifat manajemen. Ini yang ditanyakan oleh Mbak Rina. Apa sih maksudnya? Jadi, mengkristalkan sifat manajemen adalah karena manajemen itu merupakan dasar dari kehidupan kita, di mana kita merencanakan, mengorganisasikan, mengontrol, serta mengevaluasi suatu kegiatan, sehingga diharapkan bahwa manajemen itu dapat dijadikan sebuah sifat dasar kita sebagai manusia, sehingga manajemen itu dijadikan sebagai sifat dasar atau kita mengkristalkan atau mengokohkan sifat manajemen itu sebagai kebutuhan dasar kita sehari-hari. Jadi intinya mengkristalkan sifat manajemen itu adalah kita memperkokoh kemampuan kita dalam melakukan manajemen. Itu yang dimaksud dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh Mbak Nurhayati dan Mbak Rina. Dan yang ketiga adalah merupakan tujuan sosial atau cara untuk mencapai tujuan sosial, karena manajemen itu memerlukan banyak kegiatan ataupun memerlukan banyak hal untuk mencapai tujuan, sehingga manajemen itu digunakan sebagai media untuk mencapai tujuan sosial, karena terkadang kita memiliki sumber daya, tetapi suatu saat kita juga memiliki permasalahan atau ancaman